Shalom, selamat pagi John 1, John 2, John 3, John 4. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa pastinya, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar tematik dengan subtema jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 3 dan 4. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan hingga hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, masih Tuhan izinkan kami untuk belajar walaupun hanya melalui video ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami mengerti akan pembelajaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. 2. Memberi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna sila Pancasila. Dan yang keempat, menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Mari kita membaca sebuah cerita dari buku tematik halaman 14 sampai 15 dengan judul Rajinlah Bekerja. Pada suatu hari, seekor kelinci yang sangat rajin sedang membantu Pak Tani memanen wortelnya. Ia membantu Pak Tani mengumpulkan wortel dan membawanya ke dalam lumbung. Walau merasa lelah dan haus, kelinci terus bekerja keras membantu Pak Tani hingga pekerjaannya selesai. Ketika kelinci sedang bekerja, tiba-tiba datanglah tikus pemalas yang diam-diam mengamati hal yang dilakukan kelinci. "Hai kelinci, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya tikus kepada kelinci. "Aku sedang membantu Pak Tani memanen wortel." "Ah, untuk apa kamu bekerja seperti itu, kelinci? Kamu hanya membuang-buang waktu dan tenaga," tanya tikus sekenanya. Kelinci pun menjawab dengan nada santai, "Aku bekerja keras agar aku mendapatkan wortel gratis untuk aku makan setiap hari." Tikus gemas dengan sikap santai kelinci. Tikus pun menimpali, "Untuk apa bekerja terlalu keras kalau kita bisa dengan mudah mencurinya? Ayo, ikuti aku saja," ajak tikus. Kelinci tidak menghiraukan ajakan tikus. Ia tetap bekerja membantu Pak Tani mengumpulkan wortel sampai ia mendapatkan upah wortel yang cukup banyak untuk dibawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, kelinci mendengar seseorang memanggilnya. "Kelinci, tolong, tolong!" Kelinci pun tertegun mendengarnya. Siapakah gerangan yang meminta tolong? Pikir kelinci. Ia pun mencari sumber suara tersebut. Setelah mencari-cari, kelinci menemukan tikus kesakitan karena terkena perangkap ketika sedang mencuri di ladang Pak Tani. Kelinci pun berusaha menolongnya, tetapi tidak bisa. Akhirnya, Pak Tani datang dan mencoba melepaskan tikus dari perangkap. Namun, Pak Tani memasukkannya ke dalam kurungan untuk mencegah tikus mencuri lagi. Tikus pun menyesal dan meminta maaf kepada Pak Tani dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Akhirnya, Pak Tani yang baik hati memaafkannya dan mengajak tikus untuk ikut bekerja seperti kelinci agar bisa mendapatkan makanan gratis. Mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 15. Yang pertama, siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Masih ingat tadi? Ya, ada kelinci, tikus, dan Pak Tani. 2. Bagaimana sifat setiap tokoh?
Yang pertama, kelinci. Kelinci itu rajin, dia suka bekerja keras, dan dia pantang menyerah. Walaupun dia terasa lelah dan haus, dia tetap bekerja keras. Kelinci juga bekerja dengan jujur. Bagaimana dengan tikus? Ya, tikus itu malas sekali bekerja. Dia berpikir lebih baik mencuri daripada bekerja. Tokoh yang terakhir adalah Pak Tani. Pak Tani mau memaafkan tikus ketika tikus merasa menyesal dan meminta maaf. Pesan moral apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Ya, kita boleh belajar dari si kelinci yang rajin bekerja. Dia tidak mudah menyerah, walaupun merasa lelah dan haus, dia tetap bekerja keras membantu Pak Tani hingga pekerjaannya selesai. Nah, ini juga yang mau kita tiru dari si kelinci. Kita harus rajin bekerja. Nah, kamu sebagai murid harus rajin belajar juga di rumah. Ya, walaupun belajarnya hanya dari rumah, tapi tetap kamu harus memiliki semangat, tidak mudah menyerah, belajar dari rumah yang rajin. Selain itu, kelinci juga sangat jujur dalam bekerja. Dia tetap bekerja dengan baik dan giat walaupun tidak dilihat oleh Pak Tani. Sikap jujur ini merupakan pencerminan dari sila Pancasila, sila pertama. Nah, ini berikut ini adalah contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika ulangan kamu tidak mencontek, ya, kemudian kamu mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Nah, senantiasa juga kamu berucap jujur, dan ketika kamu menemukan barang orang lain yang terjatuh, kamu mengembalikannya. Apakah kamu sudah melakukan contoh-contoh ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, semoga sudah ya. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran kegiatan pelestarian sumber daya alam. Untuk melestarikan sungai, kegiatan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian tidak membangun banyak bangunan di dekat sungai. Dan yang ketiga, tidak membuang limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri. Sumber daya alam tumbuhan. Contoh kegiatan pelestarian yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, melakukan penghijauan atau penanaman pohon kembali. Yang kedua, melarang penebangan pohon secara liar. Ketiga, menerapkan sistem tebang pilih. Kegiatan pelestarian sumber daya alam udara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mencegah polusi udara. Yang kedua, jika jarak yang akan kita tempuh itu dekat dan memungkinkan, lebih baik kita bersepeda atau berjalan kaki. Dan ketiga, yaitu dengan menanam pohon di berbagai tempat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar bagaimana melestarikan sumber daya alam, juga belajar mengenai sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Nah, sifat hari ini yang kita juga belajar adalah tentang kejujuran, yang juga merupakan pencerminan dari sila Pancasila, sila pertama. Ada banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari sikap jujur. Yang pertama yaitu dipercaya oleh orang lain. Kemudian kita akan memiliki banyak teman dan membuat hati ini juga tenang. Dan tentu saja kita akan disenangi oleh keluarga, teman, bahkan masyarakat sekitar. Kamu pasti memiliki pengalaman tentang bagaimana bersikap jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kamu tuliskan pengalamanmu dalam berperilaku jujur di buku tematikmu halaman 22.
Demikianlah untuk hari ini, pembelajaran kita selesai. Semoga kamu paham. Jangan lupa untuk tetap terus semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.